Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hairiyah, NIM 186 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kontribusi pendidikan informal terhadap pengembangan karakter anak. Pendidikan informal adalah bentuk pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan pendidikan formal, seperti di sekolah. Pendidikan informal biasanya berlangsung melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan kegiatan sehari-hari yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama yaitu peran orang tua dalam pendidikan informal. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak, meskipun sekolah memiliki peran penting dalam pendidikan formal. Rumah adalah tempat di mana anak pertama kali mengenal nilai-nilai moral dan perilaku sosial dan sikap hidup yang akan membentuk karakter mereka. Ada beberapa kontribusi orang tua dalam pendidikan informal. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Orang tua merupakan model pertama bagi anak dalam hal moralitas. Melalui teladan yang diberikan orang tua, anak belajar mengenai nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, empati, dan rasa hormat. Yang kedua yaitu membangun kebiasaan positif. Di rumah, orang tua dapat mengajarkan anak kebiasaan yang mendukung perkembangan karakter positif seperti disiplin, bekerja sama, dan rasa tanggung jawab. Misalnya, anak yang diajarkan untuk rutin merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, itu akan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki keterampilan organisasi yang baik. Yang ketiga yaitu mendorong pembentukan kemandirian. Mendorong pembentukan kemandirian di rumah, orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan belajar dari kesalahan mereka. Hal ini akan membentuk anak berkembang menjadi individu yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan percaya diri. Selanjutnya yaitu peran komunitas dalam pendidikan informal. Selain orang tua, komunitas tempat anak tinggal juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan informal. Lingkungan sosial di luar rumah seperti teman sebaya, tetangga, dan kegiatan-kegiatan sosial yang ada memberi anak kesempatan untuk belajar melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Ada beberapa peran komunitas dalam pendidikan informal, yaitu yang pertama pembelajaran sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman-temannya, anak belajar mengenai keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan. Ketika anak terlibat dalam permainan kelompok atau aktivitas bersama teman-temannya, mereka belajar tentang empati, toleransi, dan bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Dan yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Kegiatan sosial di masyarakat seperti acara perayaan budaya atau gotong royong memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan solidaritas. Misalnya, anak yang terlibat dalam kegiatan kerja bakti atau membantu orang lain di lingkungan sekitar akan belajar mengenai kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa pendidikan informal memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Proses pendidikan ini berlangsung di luar lingkungan formal seperti sekolah dan terjadi melalui interaksi sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Pendidikan informal berkontribusi besar dalam pengembangan nilai-nilai moral, sikap sosial, dan keterampilan hidup yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Orang tua dan komunitas memiliki peran krusial dalam mendukung pendidikan informal ini. Orang tua sebagai pendidik pertama menanamkan nilai-nilai moral, membangun kebiasaan positif, mendidik emosi, dan mendorong kemandirian anak. Sementara itu, komunitas memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar melalui interaksi sosial, kegiatan budaya, dan model peran positif yang ada di lingkungan sekitar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.